izinkanlah kami menjawab sebagai berikut. Bagaimana kita ketahui di dalam bab 10 daripada perhentian itu memang diatur mengenai yang berbunyi organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dipenuhi sesuai dengan undang-undang dengan maksud dan tujuan dan kualitas. Nah, memang kata satu-satunya ini menjadikan persoalan konstitusional. Khususnya ini berkaitan masihkah ada kebebasan untuk melakukan sosial. Ya. Jadi di dalam pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Nah, sekarang orang berkumpul. Nah, apakah dalam kaitannya ini satu-satunya ini menimbulkan pelanggaran konstitusional? Nah, dalam hal ini hakim ketua dan para anggota, izinkanlah saya menyampaikan suatu putusan daripada Mahkamah Konstitusi Spanyol yang mengatakan demikian. Karena kata satu-satunya ini merupakan sesuatu hal yang sangat kompleks sehingga menimbulkan persoalan yang saya katakan. Saya bacakan di dalam buku Judicial Application of Human Rights Law, National and Regional and International Law, yang dikarang oleh Nihal Jayarama, mengatakan demikian. Criteria has been identified by the Constitutional Court of Spain in order to determine whether compulsory membership of any association is constitutionally acceptable in the sense of being consistent with the freedom of association. Jadi, apakah ketentuan yang compulsory membership itu sesuai dengan harkat atau marwahnya freedom of association? Tapi the compulsory membership of body representing sectoral or professional interest must not incur a prohibition on or impediment to the freedom of association. Jadi, apabila ada ketentuan sebagai satu-satunya yang menggunakan compulsory membership harus itu, dan ini tidak boleh melanggar sesuai mengenai daripada ketentuan-ketentuan yang menghalangi atau memberikan prohibition or impediment to the freedom. Kedua, compulsory membership requirement must be the exception, not the rule. Sedangkan pasal 28 ini bagaimana juga saya dengar dari keterangan menteri merupakan norma. Ketiga, compulsory membership of an association representing sectoral or professional interest must not be justified, either by constitutional provision or by the nature of the public interest which the association serves. Artinya, kalau ini harus dapat dibenarkan atau tidak bertentangan dengan konstitusi. Khususnya dalam hal ini adalah konstitusi kita yang saya katakan tadi pasal 28 ayat 3 tadi. 28 ayat 3. Yang orang berhak atas kebebasan bersifat, berkumpul dan mengeluarkan. Demikian. Apakah bisa kembali dilakukan bahwasanya memang betul pasal 30 ayat 2 ini sudah mengklaim karena ada kaitannya memang dengan pasal sebelumnya, karena ini ada kata wajib
setiap advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota organisasi advokat. Nah, kalau ini ditafsirkan wajib menjadi anggota organisasi advokat dengan tidak melanggar freedom of association, betul. Tapi kalau ini dikatakan wajib kepada menunjuk satu-satunya yang ada, maka ini adalah bertentangan dengan konstitusi. Ya. Mengenai ketentuan dalam ayat 4:32, ini untuk menunjukkan bahwasanya karena pada waktu undang-undang ini dibuat dan belum ada organisasi advokat menurut undang-undang ini, dan menurut undang-undang ini diberikan kepada beberapa organisasi untuk menjalankan kewenangan sesuai dengan undang-undang ini. Tetapi ini dibatasi dalam waktu 2 tahun, dalam waktu paling lambat 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini, organisasi advokat telah terbentuk. Dengan kata lain, apabila dalam waktu lebih 2 tahun ataupun lebih 2 tahun dibentuk undang-undang pengurus advokat, maka pengurus itu adalah pengurus yang bertentangan dengan undang-undang ini. Kenapa? Jika pun akan dilaksanakan, maka menurut ketentuan pasal 28 ayat 2, kedaulatan organisasi advokat itu adalah di tangan anggota. Katakan, ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sehingga ini kewenangan yang diatur oleh pasal 328 ayat 2 ini tidak bisa dihisap oleh organisasi advokat yang bernama umpamanya HAI, IKAI, HAPI, mereka membentuk sendiri. Ini adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan undang-undang sendiri. Anggota yang baik, izinkanlah saya bertek di dalam rancangan undang-undang advokat. Undang-undang advokat ini lahir dengan begitu susah, karena sudah beberapa kali dicoba untuk diadakan undang-undang advokat, tapi tidak pernah berhasil. Dari beberapa dirjennya tidak pernah berhasil, dan pada waktu itu maka coba dikumpulkan lagi, dan terus terang pada waktu ini banyak orang yang hadir beberapa ini ada Pak Sarnudis dari Ibrahim, ada dari tadi Pak beliau itu wajar, itu yang ada beliau tinggal kita terang saya tinggal. Lantas ada dari ini AI Pak jadi Firman, dan aku nggak pernah lihat. Sebab saya ada saksi hidup dan saya sumpah. Dan lagi ada beberapa dari juga yang bukan pertanyaan dari lubis ini. Dari lubis tak pernah logo dia, tapi dari ini ya, bukan dari lubis kan. Nah, dia datang itu dia bukan sebagai pengacara tapi dari konsultan pusat. Nah, dan itu terus terang, wah begitu hebat. Ya. Cuma alhamdulillah karena saya punya pengalaman untuk advokat dan saya berperan,
dan saya menguasai hukum acara. Jadi apa yang mereka mau ini kan saya tahu, dan kebetulan betul-betul ada abang Willy. Dan kita berusaha untuk bagaimana menyatukan sebetulnya advokat ini. Maka inilah usaha kita itu dalam rangka, tetapi tidak berarti mematikan organisasi advokat yang sudah ada itu. Ya. Karena kita mengetahui bahwa juga di dalam konvensi mengenai hak asasi manusia, di dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ini juga kita mengenakan analog bahwasanya di dalam asosiasi union itu juga ada masalah konfederasi dan federasi. Saya bacakan demikian Bapak Hakim Ketua dan anggota yang punya. The right of trade unions to establish national federation or confederation, and the right of the latter to form or join international trade union. Artinya itu adalah sesuatu hal yang wajar saja kalau mau ada konfederasi atau federasi. Tapi yang penting sebetulnya adalah mereka ini diikat oleh satu kode etik yang sama. Itu yang harus. Karena disitulah menunjukkan bahwa itu adalah suatu hak yang profesional. Bapak Hakim Ketua dan anggota yang dimuliakan, saya akan menambahkan sesuatu praktek yang dilakukan oleh American Declaration of Rights and Duties dalam kerangka melaksanakan mengenai International Covenant on Rights, khususnya mengenai dikatakan demikian. Every person has the right to associate with others, to promote, exercise, and protect his legitimate interests of political, economic, religious, social, cultural, and professional. Artinya di sini organisasi advokat itu dikualifikasi sebagai profesional termasuk asosiasi yang diatur oleh konvensi PBB. Jadi pengertian right to association itu adalah merupakan sebagaimana dikatakan merupakan the basic human desire. Ya. Tentu yang dimaksud itu Ikatan Advokat Indonesia dari Asosiasi Advokat Indonesia AAI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia HAKIM, Serikat Pengacara Indonesia SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia HAKIM, Himpunan Konsultan Tunggakan Modal AKPM, dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Ini bakalan pada waktu memisahkan menjadi. Nah ini memang inilah yang harus membentuk organisasi advokat itu, dan mereka ini diberikan kewenangan sementara sebelum ada undang-undang ini, dan mereka harus membentuk suatu organisasi sesuai organisasi atau para anggota organisasi kenapa? Ya, Pak, para anggota. Baik, ya. Bahwa undang-undang ini dengan bentuknya satu-satunya diharapkan dia dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalitas. Nah itu jadi tugas daripada organisasi advokat itu adalah untuk bertujuan meningkatkan profesionalitas. Jadi dimaksudkan jadi organisasi itu dibentuk dengan tujuan meningkatkan. Kedua, tadi saudara ahli menjelaskan tentang putusan di Spanyol. Pertanyaan saya hubungan perjanjian di sana ada satu organisasi yang kompulsori yang oleh terang dari ahli tadi katakan bahwa itu apakah ada kata yang saya ini sebagai pemahaman kita sebab ada yang disebut dengan single bar, tetapi meskipun single bar
tidak berarti organisasi lain tidak seperti itu. Sama dengan Indonesia, meskipun ada satu-satunya, katakanlah demokrasi, maka tidak berarti